sawah yang kering dan retak, Dinda dan Fahri sedang meneliti kondisi tanah. Namun, kedatangan Pak Dharma, Ujang, dan Rina membuat suasana menjadi tegang. Puas kalian melihat tanah ini? Mau kalian apakan lagi? Mau kalian kasih mantra supaya aja tumbuh emas? Kami tidak pakai mantra Pak Darman, kami hanya mengevaluasi kenapa produksi padi di desa ini macet. Mati karena nggak ada air. Mbak, gak usah jauh-jauh deh kuliah. Gua tahu kalau padi tanpa air itu bakal mati. Kalian tuh cuma mahasiswa dengan rapat-rapat tidak jelas. Betul, kemarin ada yang datang katanya mau kasih bantuan ujung-ujungnya kami suruh beli mesin. Kalian ini agen jualan atau mahasiswa? Ini mahasiswa, kami tahu ini masalahnya cuma bukan air, tetapi kondisi tanahnya yang sudah rusak akibat terlalu banyak memakan pupuk kimia. Hahaha, sakit. Tanah itu benda mati. Semakin banyak pupuk, semakin subur. Itu hukum alam di petani di sini. Jangan sok iya ya. Di balai desa, warga mulai berkumpul untuk membahas menurunnya hasil panen di desa Tirtayasa. Suasana rapat terasa tegang karena para petani dan mahasiswa memiliki pendapat yang berbeda tentang penyebab gagal panen. Tenang semuanya, kita berkumpul di sini karena laporan produktivitas kita turun 30%. Desa Tirtayasa ini penyangga pangan, kalau kita gagal kita sendiri melapar. Nah, yang Bapak Ibu semuanya, mahasiswa di sini pasti sudah melakukan riset. Nah, di sini ayo kita dengarkan dulu poin evaluasi dari mereka yang akan disampaikan. Ayo semuanya kita duduk dulu. Pak Kades, berdasarkan evaluasi sistem manajemen di lapangan, pengawasan pemupukan sangat lemah. Para petani menggunakan dosis sesuka hati mereka tanpa adanya pendampingan. Saya setuju. Saya perhatikan musim ini panasnya beda, fase bunga jadi kacau. Kalau kita pakai cara lama, kita pasti gagal panen lagi. Benar, saya coba tanam di persemaian tapi hanya 45% yang hidup. Sisanya mati menguning. Ada yang salah dengan tanah kita. Itu bukan karena cuaca. Sabar Pak, kita akan baik-baik. Kalian mau kami pakai apa? Pakai jerami. Sampah seperti itu mau ditebar di sawah. Itu bukan sampah udang, jerami itu nutrisi. Selama ini kalian tuh membakar jerami, artinya kalian membakar uang dan suburan tanah sendiri. Kita membutuhkan 5 ton jerami per hektar. Benar itu, kita disuruh kerja 2 kali, sudah lelah mencangkul, disuruh urus jerami lagi. Ini pembodohan. Pak Darman, Pak Ujang, Bu Rina, mari ikut saya. Saya akan membuktikan kandungan yang ada di tanah Bapak. Jadi ini adalah tanah dari sawah Pak Darman yang paling kering dan paling keras. Saya akan mengujinya dengan kandungan kimia yang dimana akan membuktikan apabila dia keluar hasilnya ungu pekat, maka dia kelebihan nitrogen dan tidak terserap. Apabila berwarna kuning, maka ia kekurangan nitrogennya. Lihat kan hasilnya Bapak Ibu, warnanya menunjukkan warna ungu pekat. Sudah saya bilang kan Bapak-bapak Ibu-ibu, tanah Pak Darman ini sudah banyak mengandung keracunan kimia yang dimana kekurangan hara mikronya juga. Nah, inilah kenapa tanahnya retak parah dan air itu tidak bisa terserap karena pori-pori tanah sudah terhambat. Jadi selama ini saya buang-buang duit untuk beli pupuk urea. Bukan cuma sia-sia Pak, tapi merusak. Rekomendasi dari kami, kurangi urea ke dosis 250-300 kg per hektar dan tambahkan SP36 dan berhenti membakar jerami. Tuh kan, kalau modalnya bisa ditekan tapi hasilnya naik, kenapa kita tidak mau coba? Kami pengurus desa pasti akan bantu fasilitasi Depoktan untuk pengadaan bahan organik. Dan kami pastikan tidak akan membuat petani kita susah sendirian. Menjelang sore, suasana di pinggir sawah mulai berubah lebih tenang. Setelah melihat hasil pengujian tanah, para petani perlahan mulai memahami kesalahan yang selama ini terjadi. Dengan kekerasan kepala atau mau melihat sawah kita hijau lagi? Saya hanya takut gagal, Pak. Tapi dengan melihat alat-alat ini, mungkin saya yang terlalu kuno. Maaf ya tadi kami kasar Mbak Dinda dan Mas Fahri.
kami hanya frustasi, hasil padi kami setiap tahunnya makin menurun. Ya kalau memang jerami bisa jadi pupuk gratis, saya mau coba di cetak saya. Kita semua belajar Pak, manajemen yang baik itu bukan tentang siapa yang paling senior, tapi tentang siapa yang paling mau beradaptasi. Semoga mendung ini membawa berkah buat para petani. Perdebatan yang sebelumnya penuh emosi, kini berubah menjadi harapan baru untuk memperbaiki sawah desa Tirtayasa bersama-sama. Maaf ya kalau kita berada salah. Halo, aku adalah petani. Diem. Jangga. Itu karena